mau ngejelasin juga apa yang... Siapa itu? Siapa? Siapa? Suasana pun semakin mencekam saat tiba-tiba terdengar suara tertawa lantang. Apakah ada kaitannya dari ditemukannya kendi tersebut? Kamiko, Kamiko! Itu kenapa? Kamiko! Kamiko! Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Cari aliran air batu besar, Bang Dery. Jelas banget aliran air terjun besar. Banyak banget bebatuan. Dan aku lihat cewek itu, tapi mukanya hancur. Beda sama yang cantik tadi, aku ikutin. Aku makin gak ngerti sih ini. Kayak kita tuh mau dibawa kemana, sebenarnya apa yang mau mereka sampaikan. Karena sebenarnya belum ada satu sosok yang emang menjelaskan secara detail apa yang kita pengen tahu gitu. Aku yakin sosok ini yang bakalan ngebawa kita ke sesuatu yang ingin diceritakan. Coba ikut aku. Hah? Kemana Kak Prisli? Kami pun bergegas ke lokasi penelusuran berikutnya berdasarkan dari penglihatan Frisly. Aduh. Sini Fasya, pelan-pelan. Ke arah mana Kak Prisli? Kalau dari gambaranku yang tadi aku bilang aku dapat jelas banget gambarannya, itu bebatuan yang banyak dan dekat dengan aliran air. Jadi aku yakin emang di daerah sini sih Fasya. Iya di sini dong. Tunggu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi Kak Prisli yang aku masih nggak ngerti, ini kan tempat harusnya positif. Terus kenapa malah banyak gangguan di tempat ini? Bahkan kan sosok yang sebelumnya kita temuin aja tuh sosok yang positif loh. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa Kak Prisli? Kenapa? Kalau ngomongin tentang yang harusnya kita nemuin makhluk-makhluk yang positif di sini, menurutku namanya suatu tempat pasti ada yin dan yang. Jadi pasti tetap kita akan menemukan energi yang mungkin dominan negatif. Tapi jujur, aku nggak tahu kenapa, tapi dari mulai tadi kita perjalanan ke sini, aku ngerasa di sini jauh lebih kental energi negatifnya. Bentar. Sumpah demi apapun. Sumpah. Kenapa? Hah? Sumpah ada apa? Ada cewek. Sumpah demi apapun. Ada cewek? Ini aku gemeteran loh. Bentar, ini boleh break bentar nggak? Entah apa yang dilihat oleh Fasya yang jelas tim pun turut merasakan suasana semakin mencekam. Fasya meminta tim untuk sejenak menghentikan penelusuran. Frisly terlihat mencoba menenangkan Fasya dan meyakinkan dirinya jika semua akan baik-baik saja. Baru kali ini sih satu tempat ini aku ngerasain energi penolakan yang bener-bener gede banget di sini. Jadi kalau mungkin kamu malah dikasih lihat sama sosok yang jelas banget tadi di dekat air, mungkin karena memang dari awal mereka nggak ngizinin kita untuk mengungkap informasinya. Menurut aku jangan dicek karena biar aku yakin ini ada kaitannya juga sama tempat tadi. Nggak apa-apa, biar aku coba komunikasiin lagi dulu. Tujuannya apa, maksudnya apa, biar jelas juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Dalam kebingungan, Frisly mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akankah tim berhasil menuntaskan penelusuran kali ini? Pelan-pelan ya tim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Misi Allah. Oke.
di sini tuh auranya sejuk. Auranya mengundang kita untuk datang ke tempat ini dan jauh lebih mengeksplor. Tapi gak tahu kenapa persamaan dari tempat sebelumnya. Mungkin tadi aku juga sempat jelasin kalau aku ngelihat sosok perempuan yang sangat cantik, yang kayaknya tuh dia ngasih gambaran jelas banget ke aku, dimana ada banyak bebatuan dekat dengan aliran air. Ternyata ini tempatnya. Cuma di sini tadi di pohon ini ada sosok perempuan yang berdiri, kayak dia ngasih tahu kekuasaannya memang di tempat ini. Sosok perempuan itu memakai semacam jubah putih yang memang panjang banget dan seperti kerudung yang hanya ditempel aja di rambutnya. Cuma beda bangetnya tuh mukanya hancur. Hancur banget. Bisa dibilang seperti ada kulit yang melepuh. Bahkan bernanah. Ingat tadi, Kak. Tadi ingat yang kita temuin angka. Jangan, tapi aku belum berani ngambil ya. Enggak, iya, ntar dulu aja, ntar dulu. Ada. Sorry. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Pelan. Tadi aku udah izin, tapi ini angka 4521. Sama kayak yang tadi kita temuin juga. Berarti jangan-jangan yang tadi dia maksud kalau adanya ritual di tempat ini juga. Ada yang bisa bantu aku nggak? Bisa bantu aku untuk cari, Kak. Ada yang nggak beres. Sini. Kak, pelan-pelan. Pasti ada sesuatu yang sengaja ditanam di sekitar sini. Okay. Karena tadi dapat gambarannya jelas banget, perempuan cantik itu bilang kayak dia tuh duduk. Syaratnya ritualnya itu harus menanam sesuatu yang berkaitan dengan dia. Menurut aku ada di sekitaran sini sih, nggak mungkin jauh dari batu ini. Coba bantu cari. Cari itu dulu. Apa? Sesuatu untuk menaruh. Nggak ada. Kenapa? Kak, hati-hati. Kenapa? Kak. Oke, aku lihat. Dia nunjuk ke bawah. Sosok perempuan, tapi gede banget. Bawah ini maksudnya. Kak, bantu, Kak. Ini bukan sih? Ini kayak apa? Karpet buat jenazah. Tim, boleh ada yang bantu angkat gak? Kak, bantu. Maaf. Berarti Fasya mana? Belum aman. Assalamualaikum. Kalau emang ini benar yang dimaksud sesuatu yang dilakukan ritual, berarti isinya nggak akan benar nih. Ih, ini astagfirullahaladzim. Darah. Ada darah. Astagfirullahaladzim. Aman? Hah? Tim, ada yang ngamanin.
Aku turun, pelan-pelan. Tolong sebentar nih, masih nangis nih. Positif, gimana ini, Cok? Kenapa? Kenapa? Pris, lehernya Fasya panas. Hah? Lehernya Fasya panas, gue pegang. Lu sana udah kelar yang di sana. Ntar dulu. Dek. Dek. Istighfar, baca Al-Fatihah dulu. Bismillah. Nggak apa-apa. Kayaknya gara-gara ngelihat yang tadi deh, Kak. Nggak ngelihat yang tadi, nggak tahu dia panas jadinya sawan. Tadi di atas ada yang diri, cewek juga. Sama-sama ngelihat cewek. Cuma ternyata tadi ada darah yang masih ngalir keluar dari kendi yang tadi emang sengaja aku pecahin. Astagfirullahaladzim. Ada darah. Cuma di situ ada barang-barang ritual. Kita ke tempat yang deket tadi itu aja ya, Kak. Mau ngejelasin juga apa yang... Siapa itu? Siapa? Suasana pun semakin mencekam saat tiba-tiba terdengar suara tertawa lantang. Apakah ada kaitannya dari ditemukannya kendi tersebut? Kamiko! Itu kenapa? Kamiko! Nah, ini nggak bisa. Ini mau gimana? Sumpah. Itu tolong bawa dulu aja, udah cabut dulu aja. Ini gimana? Pelan-pelan. Enggak, aku nggak mau dekat-dekat. Pelan-pelan, badannya hati-hati. Kepalanya hati-hati kepalanya. Udah Kamiko, tapi kayaknya dia shock deh. Nggak sadar. Oke, jadi nggak pernah nyangka kalau tempat kali ini kita nemuin barang bukti yang memang masih terjadi, mungkin dengan petunjuk dari makhluk penjaga dari tempat ini, kawasan ini, masih banyak oknum yang sengaja melakukan hal negatif di tempat ini, dan itu ngefeknya banyak banget. Tadi juga tim emang dari awal kita nggak ngerasa nyaman. Fasya shock karena ngelihat jelas banget sosok perempuan yang aku bilang mukanya hancur, ngintip. Tadi juga confirm ke tim sampai dia nangis, badannya juga demam. Jadi kayaknya habis ini kita cari lokasi yang jelas bukan di sini buat tempat uji berani ya. Tim ini bisa ya kita angkat ya? Ya. Oke, jadi kita langsung jemput sahabat uji berani ya. Sekalian kita break dulu kayaknya sampai nanti kondisinya mulai aman lagi. Ya, aman. Pelan-pelan dulu yuk. Masyarakat sekitar masih banyak yang mempercayai jika kuil atau istana yang berada di sekitar area curug tersebut memiliki energi yang negatif dan cukup kuat. Banyaknya penampakan seperti seekor ular besar, kakek bersama macan putih, hingga sosok wanita cantik berwajah buruk rupa yang kerap kali menampakkan diri kepada pengunjung, menegaskan bahwa makhluk astral ini akan selalu ada. Di uji berani kali ini peserta ditempatkan di dua lokasi uji berani berbeda. Akankah peserta kali ini berhasil menuntaskannya? Permisi ya, maaf banget kalau ganggu. Quick, maaf, saya nggak ganggu. Maaf kalau ganggu ya. Intan, tukar posisi Tan. Oke, ini sekarang mereka ingin menukar lokasi uji beraninya ya. Saya cium aroma wangi bunga. Wangi bunganya kuat banget.
mau nangis. Gak tahu kenapa di sini hawanya sedih. Oke, ini kenapa nih Kak Frisly kok bisa sedih? Apa emang sosok yang sama kayak yang aku lihat pada saat penelusuran atau gimana Kak Frisly? Ada kaitannya sama sosok perempuan ya Fasya lagi-lagi. Tadi aku bilang kan sosok perempuannya memang jelas mendekat. Keluar, samperin gue cepetan. Gue udah gak kuat, gue mau nangis di sini. Gak bisa loh Kak, dikunci. Apaan tuh? Apaan itu? Masuknya dari mana? Gak bisa Kak. Switch posisi Tan. Iya, cuma nggak bisa buka ini Kak. Gue gak ganggu. Gue numpang cari rezeki. Maafin gue ya. Ngalamin kayak aku tadi ya pas penelusuran. Gue gak ngerti kenapa gue sedih begini. Dengar suara ketawa. Hah? Ada suara ketawa katanya. Gue nyerah. Gue nyerah. Oke, ya udah kita jemput. Gue nyerah. Ayo. Tim, tolong Tim. Gue takut. Kak, Iya Kak. Tim, ada yang ikut aku dong. Kak. Yuk. Kak, kenapa? Kak Intan ya? Iya. Kayaknya malah jadi ada yang gak beres nih. Boleh panggilin tim yang lain juga nggak? Oke, teman-teman ini kayaknya emang nggak tahu ya, cuma feeling aku sih sosok yang sama kayak yang ngeganggu aku juga pada saat melakukan penelusuran, karena entah kenapa reaksinya tuh mirip gitu. Aku boleh minta tim siapin ini juga nggak? Cermin, 3, lilin, kain yang biasa emang aku bawa juga ada yang aku siapin, kain hitam. Oke, cuma kenapa kok kayaknya dari awal tuh udah nggak tenang banget di sini tuh? Emang masnya ngerasain apa? Terus saya mencium wangi kembang. Oke, sampai akhirnya histeris Atau itu mas wangi kenapa? kembang. Wangi kembang itu udah saya coba diam. Makin kesini tuh makin muter. Aroma wanginya itu bener-bener makin nyengat banget di telinga. Hidung saya ini Iya. bener-bener. Saya nengok ke belakang, tadi ada bayangan putih di sebelah sana. Oke. Selain itu di depan sana, sebelah kanan, pojok, Iya. ada suara ketawa. Dan gak tahu kenapa setiap saya berdiri di sini, itu rasanya kayak pengen nangis. Oke mas. Iya, terima kasih mas. Mungkin bantu ditenangin sama tim dulu ya. Aku mau ngecek ya kondisi yang satu laginya juga. Iya mas, bisa ke sini? Tadi aku udah minta tolong tim sih. Kayaknya ini ada kaitannya sama, ingat nggak kendi? Jadi aku nemuin kendi yang isinya tuh ada darah dan lain-lain dan angka. Aku juga minta kertas sama spidol, apapun intinya aku mau menuliskan sesuatu kaitan sama batu, angka. Itu 2 kali kita nemuin. Sebentar. Maksudnya gimana? Coba Kak Frisly. Aku masih belum mudeng nih, maaf. Ini kenapa sebenarnya kan ini bisa dibilang sahabat 7 brand kita masih baru banget ya, baru tapi gangguannya se-ekstrim itu. Iya. Karena kayaknya memang harus ada yang kita tuntaskan. Kayaknya kita emang harus. Oh, Kak, mau nggak mau ini. Tadi angkanya 4, 5, 2, 1. Iya. Kalau dalam bahasa Arab 4521. Tapi kalau yang aku artiin
Ini tuh malah jadi kayak huruf M, A, T, I, iya, mati. Kalau rambut, besi, itu emang digunakan untuk memikat. Dan juga darah itu untuk hal-hal yang negatif. Kayak misalnya bertujuan untuk membalaskan dendam, untuk membuat orang-orang terpikat sama dia karena dia adalah seorang penari. Kalau dalam bahasa Arab 4521, tapi kalau yang aku artiin ini tuh malah jadi kayak huruf M, A, T, I, iya, mati. Kakak ke situ sama tim ya, minum juga, minum. Fasya di sini dulu aja nggak apa-apa. Terus Kak Frisly tadi sempat mention soal ritual. Maksudnya? Tadi kamu tuh kan yang sempat shock. Aku sama Bang Dery kita sempat nemuin sama Bang Teguh juga batu lagi 4521 lagi. Terus aku bilang kan itu pasti ada sesuatu yang tertanam. Ketemu kendi. Jadi aku pecahin pakai batu angka tadi yang aku bawa. Aku pecahin, ternyata isinya tuh ada rambut ya. Tadi ada rambut, ada darah, besi. Aku udah gak ngerti sih. Udah, yuk. Kejanggalan yang ditemukan membawa Frisly untuk kembali mencoba menguak alasan dibalik gangguan yang kerap terjadi. Apakah Frisly mampu menuntaskannya? Demi membuka tabir ini, Frisly pun terpaksa menggunakan sebuah cara yang cukup mencekam. Ini tuh kayak gambaran dari si perempuan yang jadi kayak menginginkan ada tubuh yang harus ditukar gitu loh. Jadi ini maksudnya negatif banget. Ini udah enggak. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kayaknya kena ini. Kak Frisly? Kak Frisly? Kak Frisly? Kak Frisly? Sumpah, itu bangku jatuh sendiri. Gak mau. Tadi yang semua yang tadi aku bilang di dalam kendi, inget nggak? Udah diamanin sama tim? Iya, nanti itu diambil, kita harus musnahin. Itu harus kita musnahin. Kak, kayaknya harus keluar aja, kakak ikut aku keluar. Jadi ternyata ritual itu adalah ritual yang dilakukan sebenarnya pada dasarnya untuk niat yang mungkin hanya ingin seperti welas asih atau pengasih. Hal-hal yang positif yang berkaitan dengan tempat ini secara positif. Tapi sosok perempuan yang muka hancur, kenapa mukanya sampai sehancur itu? Karena ternyata dia tuh malah memanfaatkan itu untuk tujuan yang negatif, untuk egoisnya dia. Jadi kayak simbol yang tadi kita temuin, rambut. Aku tuh tadi di dalam situ aku ngeliat kalau rambut, besi itu emang digunakan untuk memikat. Dan juga darah itu untuk hal-hal yang negatif. Kayak misalnya bertujuan untuk membalaskan dendam, untuk membuat orang-orang terpikat sama dia karena dia adalah seorang penari. Dan itu harus kita musnahin. Kita musnahin pelan-pelan. Kakak boleh ayo ikut kita ke depan. Kakak nggak usah lihat karena kayaknya dia butuh perempuan untuk menggantikan sosoknya. Jadi dia mau masuk, mau nguasain. Dan kakak ini tuh inceran dari sosok itu. Iya, makanya kenanya malah temen cowoknya tuh mau dibikinnya sebenarnya kayak linglung yang sampai drop sampai pingsan biar nggak bisa ngelihat temen ceweknya. Untungnya tadi kita cepet. Kalau nggak bisa jadi hilang. Yuk, kakak ke depan aja yuk. Ikut sama aku. Pelan-pelan. Hati-hati. Permisi, assalamualaikum. Ini tadi yang sahabat Uji Berani yang cowok ya? Iya benar di sini. Yang dia histeris banget itu. Aku minta tolong kamu untuk ini dibakar aja di sini. Iya, nggak apapun ya, aku bakar aja. Nggak apa-apa. Ada suara nangis ya? Ada suara teriak juga.
Oke, sebenarnya yang terbaca jelas banget kalau seharusnya ini menjadi tempat yang positif dengan niat atau maksud yang positif juga. Tapi lagi-lagi kita menemukan adanya oknum yang sengaja menjadikan ini wadah untuk makhluk-makhluk sekitar jadi makin kuat dan energi yang kuat itu yang negatif. Ya. Sejujurnya makhluk-makhluk yang penunggu di tempat ini yang dari tadi juga mungkin ingin menyampaikan dia berharap tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan karena memang mereka niatnya untuk menjaga kawasan ini dengan baik. Tapi maaf Kak Frisly, aku mau nanya, apakah sosok ini tuh ada hubungannya dengan kejadian yang aku alamin pas awal? Yang mobil aku tuh dilempar pakai air kembang. Aku malah ngerasa orang yang ngelempar mobil pakai air kembang itu tujuannya malah menjaga Fasya, tujuannya untuk biar amit-amitnya kamu nggak apes, tim kita ini nggak apes. Dan lagi-lagi ya tadi mungkin apesnya cuma karena kamu diberi lihat jelas sosok yang ada di sini, tapi kita bisa pulang setelah ini dengan selamat insya Allah. Tapi berarti inti dari semua ini, tempat ini adalah tempat yang positif. Cuma karena memang disalahgunakan oleh oknum-oknum, makanya banyak hal-hal negatif juga akhirnya berada di tempat ini. Iya, dan itu dari makhluk-makhluk sekitar yang seharusnya memang bukan di sini. Oke, kalau gitu karena ini juga udah Kak Frisly bakar, mudah-mudahan gangguan-gangguan yang tadinya sempat ada di sini akan berkurang ya Kak Frisly, dan tempat ini bisa kembali menjadi tempat yang positif lagi ke depannya. Amin. Oke, yaudah yuk. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami untuk menguak mistis, mitos yang pastinya bikin kamu makin deg-degan. Semua boleh ikut hanya di GTV.